karena ada ini observasi kelas ya. Kita sekarang akan mengadakan pra observasi. Nah, jadi yang pertama persiapan apa hal-hal apa yang Ibu siapkan untuk nanti observasi? Untuk pelaksanaan observasi itu yang jelas ya kita harus melaksanakan atau misalnya menyiapkan dulu. Yang utama berarti kan alat kita mengajar itu otomatis harus ada rencana dulu, dibuatkan dulu rencana pembelajaran. Kebetulan pada saat ini atau nanti ke kelas itu akan mengajarkan materi kaitan dengan diskusi. Jadi nanti akan mengambil materi diskusi, kemudian nanti dengan metode yang disesuaikan, bahwa metode diskusi akan mengambil dua metode, yaitu diskusi kelompok dengan ceramah. Kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan untuk hal berikutnya, karena otomatis pelaksanaan pembelajaran ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan diskusi. Gitu ya. Jadi yang pertama disiapkan itu RPP dulu, lalu metode yang digunakannya adalah metode diskusi kelompok ya, dengan metode ceramah. Nanti Ibu menjelaskan materi-materi terlebih dahulu ya. Apakah menurut Ibu dengan penggunaan metode tadi diskusi pada materi ini, apakah akan berhasil? Insya Allah akan berhasil, karena materinya sesuai dengan materinya kan diskusi, makanya mengambil metodenya juga diskusi kelompok. Nanti anak-anak akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing anggota kelompoknya itu ada yang 8 orang 2 kelompok, ada yang 9 orang 2 kelompok. Mengapa dibagi 4? Karena untuk pada saat presentasi itu kan membutuhkan waktu banyak, jadi tidak terlalu banyak membagi kelompok, dan dengan banyaknya anggota nanti akan berbagi tugas, karena nanti pada saat pelaksanaan diskusi kelompok itu ada yang harus bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai notulen. Insya Allah akan berhasil, karena materinya sesuai dengan materinya kan diskusi, makanya mengambil metodenya juga diskusi kelompok. Nanti anak-anak akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing anggota kelompoknya itu ada yang 8 orang 2 kelompok, ada yang 9 orang 2 kelompok. Mengapa dibagi 4? Karena untuk pada saat presentasi itu kan membutuhkan waktu banyak, jadi tidak terlalu banyak membagi kelompok, dan dengan banyaknya anggota nanti akan berbagi tugas, karena nanti pada saat pelaksanaan diskusi kelompok itu ada yang harus bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai notulen, ada yang bertugas sebagai pembaca makalah. Jadi dari 8 anggota itu mungkin nanti yang akan berperan sebagai pelaksana diskusi itu hanya 4, karena yang lain itu punya tugas sendiri-sendiri. Itu. Ya, ini pasti akan berhasil ya, karena metode dengan materi itu nyambung ya Bu ya, jadi sinkron gitu ya. Terus persiapan apa untuk Ibu nanti observasi itu? Ya, persiapannya mungkin membuat dulu kelompok, bagi kelompok seperti dibilang tadi, kemudian dari tiap-tiap kelompok itu pembagian kelompoknya, kemampuan siswanya itu dibagi secara maksudnya dalam tiap-tiap kelompok itu kan ada yang rajin, ada yang kurang rajin, jadi itu dibagi rata dalam setiap kelompok. Tujuannya agar semua bisa bekerja, semua bisa belajar, semua bisa melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu ya. Jadi persiapannya berarti
anak-anak dibagi kelompok ya Bu, lalu dibagi sama rata ya, jadi jangan yang pintar sama dengan yang pintar gitu, tapi dibagi rata setiap kelompok gitu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak yang aktif-aktif, yang pasif-pasif. Jadi di sini dibagi supaya ada pemerataan nanti dan semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Oh, iya. Mudah-mudahan rencana ini akan berhasil ya Bu dalam observasi besok. Jadi terima kasih atas waktunya, hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga besok berhasil Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Nanti baca doa dimulai. Saya siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar seperti biasa ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran, semoga diberikan kita yang bisa hadir di sini, semoga Allah akan menjaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang diskusi. Tahu apa itu diskusi? Diskusi itu adalah salah satunya musyawarah untuk mufakat. Kemudian Ibu akan sampaikan dulu di sini, jelaskan kaitan dengan struktur diskusi ya. Di sini ada, kita bahas materinya tentang diskusi. Kemudian di sini ada pendahuluan, kemudian ada isi, ada kesimpulan. Nah, struktur diskusi ada 3: pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di dalam pendahuluan ini, kalian harus membahas atau harus ada tentang latar belakang, ya. Latar belakang masalah atau permasalahan yang akan dibahas di dalam diskusi kalian nanti. Nah, di sini kemudian harus ada latar belakang. Mengapa latar belakang itu harus ada? Karena kita itu bisa membahas suatu masalah karena ada latar belakang. Contoh misalnya, masalah yang akan kita bahas itu kebersihan tentang lingkungan sekolah. Mengapa masalah itu diangkat untuk didiskusikan? Karena latar belakangnya kita melihat kalian diskusi. Kemudian moderator ini harus menguasai materi. Moderator itu harus mengatur jalannya diskusi. Jadi moderator ini memiliki tugas yang sangat banyak. Makanya seorang moderator harus dipilih orang yang punya kelebihan dari teman-temannya yang lain. Kemudian siapa notulen? Menulis. Menulis apa? Pertanyaan dari siapa? Menulis apa lagi? Jawaban. Kemudian tugas notulen satu lagi apa? Simpulan dari apa? Dari diskusi. Kemudian siapa pendengar? Pendengar. Kalau di dalam diskusi kelompok berarti apa istilahnya? Istilahnya siapa? Peserta. Jadi dari sini, dari unsur ini dalam melaksanakan diskusi, Ibu jajarkan antara struktur diskusi dan
kelompok kami. Saya Tasya Novianti sebagai moderator dan rekan Saya Herdian Hizia Nadia sebagai pembaca diskusi. Saya Aliawan Panuji sebagai moderator. Saya Adam Basir sebagai anggota. Dipersilahkan untuk Ada banyak cara untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah diskusi. Sejak masa sekolah, kamu mungkin sudah terbiasa berdiskusi dalam kelompok besar dan kecil. Diskusi adalah kegiatan di mana suatu topik dibahas sebagai bentuk pertukaran ide, informasi, dan pendapat antar kelompok untuk menentukan titik temu. Banyak ide hebat datang dari diskusi. Diskusi menjadi penting karena dunia kamus misalnya terasa membosankan bagi mahasiswa tanpa diskusi untuk bertukar pikiran dalam praktiknya. Kamu mungkin butuh teks diskusi untuk mempersiapkan acaranya dengan baik. Kenalkan, nama saya Regina. Saya akan bertanya kepada Ali. Sebutkan jenis-jenis diskusi. Diskusi yang pertama, diskusi kelompok, kedua diskusi seminar, ketiga diskusi panel, keempat diskusi simposium, dan Perkenalkan, nama saya Sultan Marikamat. Apa pengertian dari diskusi? Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Diskusi pada hakikatnya berasal dari bahasa Latin yaitu diskusio atau diskusium yang berarti bertukar pendapat. Dalam bahasa Inggris, to discuss atau berunding, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu KBBI, pengertian diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Pada hakikatnya berasal dari bahasa Latin yaitu diskusio atau diskusium yang memiliki arti bertukar pendapat. Dalam bahasa Inggris, atau diskus berunding, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, pengertian diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi jenis-jenis diskusi berikut yaitu simposium, panel, seminar, debat, dan kongres. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga yang kami presentasikan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian belajar hari ini? Bagaimana? Selain menyenangkan apa lagi? Selain menyenangkan apa lagi? Apa? Masnya? Ya, ada begitu tahu tentang diskusi. Apa itu diskusi? Kemudian bagaimana struktur diskusi? Dan apa saja unsur-unsur diskusi? Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian juga buat kita semua. Dan kalian jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kalian harus mempelajari tentang jenis-jenis diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Bu? Subhanallah, alhamdulillah ada dalam diri Allah. Semoga kita sehat seperti itu. Ya, alhamdulillah kita semua sehat. Nah, ini saya mau diskusi atau sharing yang kemarin, observasi yang kemarin. Menurut Ibu, apakah kemarin sudah berhasil atau belum, Bu? Yang kemarin rencana, karena ada rencana itu Ibu mau ada pembukaan dulu, lalu anak-anak berdiskusi. Nah, itu sudah berhasil apa belum menurut Ibu? Menurut Ibu sih kemarin ya, kalau dihitung dalam hitungan persen melihat anak yang sudah presentasi ya, karena
9 ya sudah cukup dewasa, sudah pola pikirnya juga sudah lebih maju lagi. Nah, jadi kalau dihitung dari persen kemarin keberhasilan, ya insya Allah sekitar 80%. Karena kelihatan dari keaktifan mereka, kemudian dalam mengajukan masalah juga masalahnya sudah. Karena kemarin kan dibahas soal diskusi ya, jadi diskusi itu kan suatu masalah yang bisa digali atau dirumuskan dalam satu pemahaman bersama. Nah, kemarin kelihatan mereka dalam berdiskusi itu aktif, kemudian makalahnya juga dilihat dari segi kebahasaannya juga bagus, dari dari tata bahasa. Nah, alhamdulillah sih, tapi ya walaupun hanya sudah kisaran di 80% ya harusnya sih 9,99%. Ditingkatkan 99. Mudah-mudahan di kelas lain bisa. Mungkin selanjutnya bisa 100% ya Bu ya. Insya Allah. Nah, dari observasi kemarin, Ibu ada kekurangan nggak Bu untuk penampilan Ibu menurut Ibu sendiri? Pasti kekurangan. Kan kekurangan itu bisa dilihat dari, kalau sendiri mah pasti merasa puas, tapi ya sudah melihat video yang kemarin itu kekurangan pasti. Insya Allah Ibu kemarin kekurangannya merasa di Persiapannya persiapan, seharusnya ada alat-alat bantu, ada media itu ya. ada media yang lebih sesuai dengan Apa yang betul masukkan itu? tidak bisa HP lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dari kekurangan tersebut ingin bagaimana Bu tuh, ingin apa yang mau ditingkatkan? Ya nanti mungkin ditingkatkannya diganti dengan mesin cukup baik. Jadi tidak telepon kalau bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, jadi sekolah bisa menyediakan ya alat-alat untuk belajar. Jadi kemarin sudah 80% ya Bu ya, hampir 90% ya. Mendekati target gitu ya Bu ya. Nah, rencana ke depan, rencana Ibu untuk pembelajaran selanjutnya itu ada rencana apa Bu? Dan rencana sih banyak ya, mudah-mudahan dilihat dari sarana prasarana dan ya salah satunya juga sarana prasarana itu kan faktor utama ya di samping siswa. Nah, mungkin untuk kedepannya itu rencananya akan kalau misalnya mau melakukan pembelajaran kepada siswa lebih persiapannya lebih matang. Karena sekarang kan di kelas 9 masih menggunakan kelas 12, jadi sudah ada harus sudah mulai menyesuaikan kurikulum merdeka. Karena kan jadi itu belum bisa menyempurnakan antara kurikulum ini. Kalau kata istilah di sini kan harus dicampur, harus mulai dikenalkan. Yaitu jadi persiapannya harus matang. Insya Allah atau yang akan datang ini Dari segi persiapan ya Ibu. Kira-kira untuk mencapai rencana itu siapa yang bisa membantu? ya mungkin rekan kerja sesama, terutama di bidang mata pelajaran yang sama. Kami harus mengadakan MGMP di sekolah, di samping MGMP di tingkat dengan sekolah-sekolah lain. Yang dan kabupaten itu ya. Jadi ya ini target ini kapan bisa terlaksana gitu? Untuk kematangan persiapan itu kira-kira kapan bisa terlaksana? Ya, insya Allah kalau untuk materi yang berikutnya, ya insya Allah dalam minggu waktu dekat itu harus karena kan sekarang tahun ajaran baru sudah mulai akan berakhir, kurikulum 13 juga mungkin sekarang itu penghujung gitu ya akan berakhir. Jadi kalau di tahun ajaran baru mungkin kelas 9 juga sudah kurikulum
Merdeka ya kami harus persiapannya betul-betul matang karena harus sudah beralih 100% ke kurikulum Merdeka. Ya, jadi di Tonajaran Laut, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik. Ya. Jadi anak-anak lebih antusias lagi dalam belajar, dalam pembelajaran masing-masing. Khususnya